Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Pada hari Minggu Paskah ke-7 ini, kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Anwar Chen dari Kepala Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan tema Allah Maha Kudus. Mari kita mulai ibadah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu dari PKJ 305, Segala Suku Bangsa. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Nats pembuka kita ambil dari Yesaya 6 ayat 2 sampai 3. Yesaya 6 ayat 2 sampai 3. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Saya undang jemaat untuk duduk kembali. Kita menyambut nats pembuka dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus.
Bersama-sama kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Ayat yang diambil adalah Yesaya 6 ayat 5. Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan, alam semesta. Mari bersama-sama kita mengambil 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi, karena kita tahu dalam setiap kehidupan kita pastilah ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang jauh dari kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita mengambil 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allahku, Bapa kami, seminggu telah berlalu dan kami tahu Tuhan, di dalam masa-masa sekarang ini pasti saja ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau yang kami lakukan. Apapun itu Tuhan, baik waktu kami di dalam rumah, bekerja di dalam rumah, kami mungkin melupakan saat-saat teduh kami bersama-sama dengan Engkau, atau kami melakukan hal-hal yang kurang selayaknya kami lakukan di dalam keluarga, atau kami pun di dalam pekerjaan kami melakukan banyak hal yang kurang pantas di dalam kuliah kami, studi kami secara online atau apapun Tuhan. Begitu banyak Tuhan yang kami tidak lakukan ataupun kami lakukan yang tidak sesuai. Tolong kami Tuhan untuk mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kudus, yang satu dosa apapun yang kami lakukan sebenarnya betul-betul menjauhkan kami daripada Engkau. Karena itu biarlah Tuhan kami memandang kepada salib-Mu untuk melihat bahwa Engkau adalah Allah yang turun dan telah mengaruniakan kepada kami penebusan yang luar biasa, yang hanya dilakukan oleh seorang Tuhan kepada kami, hamba-hamba yang tidak setia ini Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengingat hal ini dan kemudian bersyukur di dalam kehidupan kami sehari-hari lepas hari, bahwa kami seharusnya menjadi orang-orang yang berjuang untuk melakukan segala kehendak-Mu, berjuang untuk menjadi serupa, lebih serupa dengan diri-Mu, supaya kami semakin hari semakin menjadi kesaksian bagi begitu banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyambut pengakuan dosa kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 13. Oh Allahku, jemputlah dirimu. Dan pikiranku
Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sekit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Kita responi berita anugerah kita dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 34, Disalib Yesus di Kalvari. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat, dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian dari paduan suara Gloria.
bersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan dan dengan menyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Roh Kudus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang telah bersabda kepada umat-Mu di sepanjang sejarah. Ribuan tahun yang silam Engkau telah menyapa umat-Mu dalam segala situasi hidup mereka. Kami percaya Tuhan, kini juga Engkau ingin menyapa kami
melalui firman yang akan kami baca bersama dan renungkan maknanya bagi hidup kami. Secara khusus ketika kami berhadapan dengan masa yang amat sulit ini. Kiranya Tuhan Kau kuasai segenap hati kami, supaya hati kami tertuju pada firman dan kami siap untuk mendengarkan sapaan di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam buat kita semuanya. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat. Nama saya adalah Pendeta Ahmad Chen. Saya sehari-hari bertugas sebagai Kepala Departemen Penerjemahan Alkitab. Jadi kami adalah tim yang berada di belakang layar, menyiapkan firman Tuhan ini supaya ini dibaca, direnungkan, dijadikan sebagai pelita dalam kehidupan kita. Secara khusus minggu hari ini saya bersyukur diberi kesempatan oleh majelis jemaat kita di sini untuk berbagi firman. Jadi yang akan disajikan sebentar ini adalah dari dapur kepada saudara sekalian. Saya akan memulai membaca Alkitab kita, firman Tuhan, yaitu dari Keluaran pasal 15 ayat 11. Mari kita simak bersama. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau membuat keajaiban. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya baca itu barusan, ini adalah salah satu nyanyian yang tertua dalam Alkitab. Alkitab kita memang dimulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tapi sebenarnya bagian-bagiannya itu berbeda caranya. Nah, nyanyian Musa dan kaum Israel yang baru saja dibebaskan dari ancaman maut karena mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya. Nyanyian ini mau mengagungkan Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berbeda dengan ilah-ilah yang disembah oleh para bangsa. Dan di dalam ayat 11 tadi dikatakan, siapa yang seperti engkau, mulia karena kekudusanmu. Hari ini secara khusus kita menyoroti soal kudus ini, saudara terkasih. Nah, kami di belakang layar di Departemen Penerjemahan, kalau mau menerjemahkan Alkitab itu selalu mulai dari teks-teks bahasa Ibrani. Kalau kita lihat kudus dalam bahasa Ibrani sangat mirip bunyinya, kadosh. Dan saudara yang terkasih tahu, kadosh itu berarti lain dari yang lain. Ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang suci, sesuatu yang murni dan lain-lain, sebenarnya konsep kudus itu menurut Alkitab itu adalah lain dari yang lain. Tuhan itu memang beda dari semua yang ada di dunia ini. Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan pribadi apapun. Oleh karena itu memang ketika kita bicara soal kekudusan Tuhan, Dia yang maha kudus itu, pertanyaan terbesar bagi kita sebenarnya adalah, apakah memang kita dalam hidup kita ini sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu sesuatu sebenarnya kata yang paling tepat, ya. Menjadikan Tuhan itu adalah bagian yang gak bisa dibandingkan dengan hal yang kita miliki. Nah, saudara yang terkasih,
Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang kekudusan, izinkan saya memulai dengan bahasa Ibrani tadi. Itu berarti terpisah, terputus, tidak saling dengan yang lain, dikhususkan, kan gitu. Jadi kalau ada sejumlah fenomen di tengah-tengah dunia ini, ada yang tidak disamakan dengan yang lain-lain. Kalau kita bicara Tuhan Maha Kudus, artinya Dia tidak bisa betul dibandingkan dengan apapun fenomena yang ada di tengah-tengah dunia kita. Dari situlah kita mengerti kenapa orang Yahudi sampai sekarang setiap hari, ya, orang Yahudi itu ada yang sekuler, ada yang ateis, ada yang religius. Kalau dia orang Yahudi yang religius, dia akan memulai dengan apa yang disebut dengan Shema Israel. Shema Israel ulangan ke-6, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengar hai Israel, Tuhan Allah kita yang Esa. Apa artinya? Tidak ada yang lain kecuali Dia. Dan kalau Dia adalah orang yang serius dengan Tuhan, orang Yahudi yang religius tadi, memulai hari dia sudah sadar. Begitu dia membuka matanya, muncul godaan untuk menyembah ilah lain. Muncul saingan-saingan pencipta sejati. Langsung, ya, begitu dia mengangkat rumah, muncul pikiran untuk lebih mementingkan yang lain daripada Tuhan. Kenapa kita harus menentukan Dia lebih daripada yang lain? Karena memang Dia sumber hidup. Dalam situasi yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, terus terang aja memang, tiba-tiba kita rasa hidup itu menjadi pertaruhan. Sebelumnya orang tak pikir soal hidup di luar apa. Sehari-hari mungkin nafas kita miliki. Kalau sakit kita langsung pikir, paling nanti berobat sedikit dan ini itu. Akhir-akhir ini kita jadi sadar ada sesuatu yang gak bisa kita gantikan. Dan kalau kita orang beriman, ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita. Kenapa? Itu berarti kita jadi tahu menempatkan sumber hidup itu di mana sebenarnya. Oleh karena itu, setiap hari, saya terus terang aja, saya tahu banyak warga gereja saat ini stres. Bukan hanya stres, depresi, pusing, nggak bisa buat ini, nggak bisa buat itu. Saya belum berbicara soal persoalan ekonomi. Saya masih berbicara soal situasi psikologis. Apalagi kalau dia harus berjuang untuk menyambung hari demi hari, double. Selain urusan kegelisahan yang nggak pernah selesai ini, ada urusan ekonomi. Dalam hal-hal seperti inilah kita bertanya ulang, bagaimana kita menempatkan sumber hidup itu sebagai kekuatan baru. Kalau kita orang beriman, kita baca Alkitab, kita akan mengerti. Ketika saya memulai hari, saya memulainya dengan Tuhan. Kalau bukan dengan Engkau, kami bukan apa-apa. Kalau bukan karena Engkau begitu istimewa, hidup ini terlihat berlalu begitu saja, hampir-hampir tidak ada maknanya. Nah, itulah sebabnya ketika kita bicara tentang Allah Maha Kudus hari ini, kita menyadari posisinya yang istimewa itu. Di zaman kuno, posisi istimewa ini berarti menakutkan, menggentarkan. Nah, seorang pemikir Jerman yang terkenal bernama Rudolf Otto, dia katakan, inilah yang disebut dengan Mysterium Tremendum. Bertemu dengan yang sakral itu, kita gemetar ketakutannya. Di berbagai belahan dunia sampai sekarang itu masih terasa. Mungkin di gereja kita sedikit lebih santai ya. Nanti saya terangkan kenapa kita lebih santai.
banyak tempat-tempat suci. Coba kalau Anda masuk, bisa nggak sembarangan? Tidak bisa. Harus cuci ini, cuci itu, bawa bunga ini, bunga itu. Banyak syarat-syaratnya, saudara yang terkasih. Saya sendiri adalah anak Chen. Chen saya itu tidak lain daripada Chen-nya Chen Ho. Kerentannya ada di Semarang. Suatu hari habis bertugas di Salatiga, karena saya adalah konsultan untuk memperbaharui terjemahan kitab bahasa Jawa itu. Saya tidak tahu bahasa Jawa, tapi tim semuanya tahu bahasa Jawa. Tidak tahu-tahu ya, di situ kita ada mantan ketua PDI, Dr. Sularso Sopaker, ada mantan rektor UKSW, ya, Dr. Sutarno, orang Jawa yang betul-betul Jawa. Jadi saya hanya mendampingi mereka dari segi bahasa Ibrani dan Yunani, tafsir-tafsir. Nah, sebelum pulang saya singgah ke kelenteng ini. Penasaran saya kenapa? Karena ada yang mengatakan Chen saya itu sama dengan Chen Ho. Saya masuk ke kelenteng ini, dan asli ada satu situ semacam ruang bawah kanan yang katanya misterius. Dan saya masuk, terus terang ibu bapak, apa namanya itu istilahnya orang Indonesia, berdiri mendorong saja. Wah, ini agak aneh, ini saya pikir-pikir. Ya, saya pikir ini yang bikin orang takut. Ini yang bikin orang hati-hati kalau masuk ke tempat-tempat yang dinilai sakral. Begitulah orang di berbagai belahan dunia memperlakukan yang sakral itu. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau itu terjadi dalam dunia sehari-hari, bagaimana kalau kita lihat di dalam perspektif iman? Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Artinya, kalau itu saja sudah membuat bulu roma kita berdiri, bertemu Tuhan bukan berdiri lagi, berlari lagi, melompat-lompat bulu roma itu, karena sadar bahwa kita ternyata memang tidak mampu berhadapan dengan Dia. Tadi salah satu nafsidah berbicara tentang penglihatan Yesaya. Ketika saya ingat Nabi Yesaya, saya ingat siapa manusia. Kenapa? Yesaya, Nabi biasanya suci dianggap. Apa kata Nabi Yesaya? Jika dia mendapat kesempatan untuk punya akses melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, dia lihat Tuhan yang Maha Kudus itu ternyata dikelilingi oleh yang serba kudus. Lalu makhluk-makhluk yang kudus ini berbicara apa? Kudus, kudus, kudus. 3 kali disebutkan kudus. Saudara tahu dalam bahasa Ibrani kalau disebut 3 kali itu berarti sungguh serius, dia benar-benar kudus. Lalu apa respons dari Nabi Yesaya? Aduh, celaka aku harusnya binasa. Begitulah kita manusia kalau berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Sadar kita tidak ada apa-apanya. Jangan pernah pamerkan dirimu di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya kita ini. Rongsokkan kita ini di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang sempat merasa dirinya, wah, tolong. Kalau kau hadir di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Semua yang kau miliki, apa saja menjadi statusmu, nol besar. Kau harus mulai dari zero. Kenapa? Menyadari bahwa kau berhadapan dengan Raja di atas segala raja. Saudara yang terkasih, ketika saya bertugas di Thailand, saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi beberapa situs di situ. Guide bercerita pada saya, orang Thailand kalau bertemu dengan raja,
tidak akan mungkin melihat wajahnya. Benar nggak saya? Sebenarnya ini bukan hanya soal Raja Thailand, ini juga yang kita kenal. Kalau orang bertemu dengan raja, sebenarnya dalam tradisi kita, misalnya Jawa Tengah, Solo dan Jogja masih ada itu ya. Berani nggak kita menatap raja mata demi mata? Berani nggak? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Itu bisa berarti nyawa kita ya, saudara. Jadi kalau bicara dengan raja, termasuk anaknya, bahkan anaknya loh. Agak aneh kalau kita dengan anak biasanya kan apa? Sini nak, cium. Bau-baunya aja jadi harum gitu. Kalau udah bicara dengan raja, nunduk, semua nunduk, mundur pelan-pelan, tidak berani melihatnya. Kenapa? Karena di situ ada soal keagungan. Dan jangan lupa, kebanyakan raja punya semacam pendukung yang sifatnya sakral. Bayangkan, itu masih raja manusia. Apalagi kita bicara tentang Tuhan, Maharaja, Raja di atas segala raja. Jadi wajar kalau minggu hari ini kita belajar tentang Maha Kudusan Tuhan. Sebenarnya kita berhadapan dengan sebuah kenyataan. Kalau tidak ada sesuatu yang telah terjadi, kita ini tidak bisa menyembah Tuhan dengan begitu rileksnya. Apa yang saya maksudkan? Nah, salah satu yang paling saya sukai dari membaca Alkitab adalah Bible. Saya ini dulu bukan membaca Alkitab. Saya ini juga adalah membaca cerita-cerita Kokinko berjilid-jilid. Tidak pernah peduli pada Alkitab dulu, karena itu bukan keyakinan iman saya. Nah, mungkin lain kali saya bisa cerita panjang lebar. Kalau mau sedikit menyimak kesaksian saya, ada di YouTube. Ya. Nah, dua saudara yang terkasih, mari kita lihat kembali. Kalau kita bicara tentang bagaimana yang sakral itu, yang Maha Kudus itu, ternyata bisa kita sikapi dengan begitu akrab. Coba, sekarang kita panggil Tuhan itu apa? Bapa. Dan kita memanggil Tuhan Bapa itu bukan dengan menunduk, ibu saudara. Saya tadi bercerita putra Raja Thailand kalau menghadap bapaknya pun harus tunduk, nggak bisa melihat wajahnya. Begitu agung dan sakralnya. Tapi lihat, kenapa kita sekarang panggil Tuhan itu Bapa? Kenapa? Ada sesuatu yang telah terjadi. Dan setelah terjadi itu dimungkinkan oleh karena yang Maha Kudus itu telah masuk ke dalam dunia kita yang tidak kudus. Saya bacakan Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka bersama. Ya, Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Salah satu hikmah pemahaman yang paling penting yang tidak bisa penting dari Alkitab adalah Tuhan yang Maha Kudus itu, yang lain dari yang lain itu, yang tidak bisa disamakan dengan apapun, telah memilih
telah memilih bukan saja untuk akrab dengan dunia, telah memilih untuk masuk sedalam-dalamnya di tengah-tengah dunia kita, telah memilih menjadi bagian kita, manusia-manusia yang serba terbatas ini. Dan ini adalah kata iman yang luar biasa. Kalau saya ditanya apa uniknya iman Kristen dibandingkan dengan berbagai sistem keyakinan yang lain, ini dia telah menembus ruang Maha Kudus itu. Belum lama berselang kita baru merayakan Paskah Gelap, Jumat Agung. Menurut Injil Matius, apa yang terjadi ketika Yesus mati di salib? Tabir bait suci terbelah dua. Ruang Maha Kudus kini bisa diakses. Saudara tahu ruang Maha Kudus itu hanya bisa dimasuki oleh imam agung, imam besar. Sekali setahun, baikkan sekali setahun pada hari raya pendamaian Yom Kippur. Tapi oleh kematian Kristus itu terbuka sekali untuk selama-lamanya bagi kita semua orang percaya. Betapa luar biasanya yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Saya harap ini menjadi keyakinan yang membuat kita sadar betapa luar biasa Tuhan telah menawarkan dirinya masuk sedalam-dalamnya di dunia yang najis ini, supaya najis ini menjadi tahir. Dalam keyakinan Judaisme, ya Judaisme itu ya sejenis agama orang Yahudi, titik paling kudus itu adalah ruang Maha Kudus. Yang cukup kudus sesudah ruang Maha Kudus adalah ruang kudus di luar itu. Di luar itu apa? Ada pelataran yang kudus sekali. Di luar bait suci masih ada ruang yang cukup kudus. Kota Yerusalem secara keseluruhan bisa disebut sebagai kota kudus. Di luar tembok Yerusalem kekudusannya mulai berkurang. Itu wilayah Yudea. Masuk ke seberang Samaria, kekudusannya makin berkurang. Kalau kita membaca Kisah Rasul 1:8, Yesus katakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Di ujung bumi sudah seperti apa kudusnya? Sudah bukan kudus lagi, najis. Kalau ujung bumi itu adalah tomat, inilah paling najis termasuk. Tapi oleh karena Yesus telah masuk mengubah semuanya itu, ujung bumi pun menjadi ujung yang kudus. Kenapa? Karena ujung ini telah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ini membuat kita sadar ternyata apa yang kita mau pikirkan tentang Tuhan yang Maha Kudus itu mendorong kita semua untuk bersyukur bahwa Dia telah membuka jalan tol bagi kita. Ya, bukan jalan biasa ya, jalan tol yang lancarnya lebih daripada situasi PSBB. Jalan tol supaya kita tidak lagi kudus karena kita mengupayakannya. Dia telah membuka jalan. Kita tinggal masuk di dalam kekudusannya, saudara kasih, menjadi bagian dari proses itu. Oleh karena itu, respon yang paling wajar dari pemahaman tentang Tuhan yang Maha Kudus itu adalah hidup kudus. Apa yang saya maksudkan? Hidup kudus bukan berarti kita keluar dari dunia kita. Bukan berarti kita tidak bersentuhan lagi dengan dunia yang menawarkan bermacam-macam kerajisan. Hidup kudus berarti kita tahu siapa Dia yang istimewa dalam hidup kita. Ini yang paling penting. Karena kalau kita membaca Injil, apalagi Injil Yohanes, sangat jelas kan? Yesus tidak pernah berdoa kepada Bapa di Yohanes 17 supaya mereka mau ambil dari dunia ini. Tapi Yesus berkata apa?
17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Bagi kita umat Kristiani, makanya kita relax sekali pakaian pun kita tidak rebel gitu ya. Coba kalau setiap kali masuk gereja cuci tangan, ya ini lain dari masa wabah ya. Kalau masa wabah kita semua serba cuci tangan. Ya. Kalau kita harus masuk gereja semua harus serba bersih lahiriah, tambah itu kita. Tapi rupanya yang Tuhan tuntut adalah ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mengerjakan semuanya. Sekarang kita tinggal masuk di dalam kekudusannya, menjadi bagian dari hidupnya. Dan oleh karena itu, panggilan untuk hidup kudus itu mestinya menjadi panggilan yang wajar. Oleh karena kita bersyukur kepada Tuhan yang telah membuka jalan bagi kita, saudara kasih. Jika saya membaca ayat terakhir, yaitu 1 Petrus 3 ayat 15. Demikian dikatakan. Saya mulai dari 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Bab itu 1 ayat 14 sampai 15. Itu tadi yang dikatakan dasar kita. Panggilan hidup kudus itu dimulai daripada Allah yang kudus sendiri yang telah buka jalan bagi kita. Lalu apa yang kita lakukan? 1 Petrus 3:15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kami tentang pengharapan yang ada padanya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Di dunia ini kita tidak mungkin bisa suci pada diri sendiri. Ketika kita bicara tentang bagaimana kita hidup kudus, itu berarti kita bersedia diubah oleh Tuhan. Kita bersedia agar yang Maha Kudus itu menjadikan kita sebagai umat-Nya. Dan oleh karena itu, ketika kita bicara tentang kudus karena Kristus dalam hatimu, berarti Dia istimewa. Dan ini sangat penting kita miliki sebagai pedoman dalam saat-saat yang penuh dengan kegelisahan ini. Saya percaya saat-saat ini yang menguji kita sebagai umat Tuhan. Kalau dulu kita bisa mengandalkan A, B, C, D, sekarang kita diajak untuk berpikir sangat mendasar. Ketika dunia tidak bisa menawarkan kepastian, apa yang kau pegang? Kuduskanlah Kristus dalam hatimu, istimewakan Dia sebagai Tuhan. Hati kita penuh dengan bermacam-macam hal. Sebagai pendeta pun saya mengaku, ya saudara, hati saya ini penuh dengan kegelisahan. Tapi saya mau izinkan Kristus, mohon pada tiap hari, Tuhan kuasai hati saya, supaya saya bisa mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada saya. Apa pengharapan itu? Dunia ini bisa kacau sekacau-kacaunya. Dunia ini bisa sangat menakutkan semua orang. Tapi saya punya pengharapan bahwa Dia tetap berada di depan mengatakan sejarah manusia. Dan itulah kekuatan kita, saudara. Saya berdoa supaya kita semua bersama-sama saling menguatkan. Ya, mari kita berdoa memohon agar Tuhan yang tetap mengendalikan sejarah kita, sejarah bangsa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang mengaminkan firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih
kain kotor yang tidak ada artinya. Tapi kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau sendiri yang telah menawarkan sebuah jalan. Engkau yang Maha Kudus itu sudah rela Tuhan menjadi bagian kami, supaya kami mendapat kesempatan untuk ikut serta di dalam kekudusan. Tuhan yang Maha Agung, kami bersyukur karena Engkau yang telah memanggil kami, supaya kami Tuhan menjadi keluarga. Orang-orang yang tidak layak ini Engkau pilih Tuhan oleh anugerah-Mu supaya menjadi keluarga Tuhan. Karena itu kami mohon supaya kami tidak menyia-nyiakan status baru ini Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah ini menolong kami untuk sadar bahwa kami memang hidup di tengah pandemi ini dengan segala pergulatannya, dengan segala godaan dan cobaannya. Tapi kami bukan berasal dari dunia ini, karena Engkau yang telah memilih kami. Saat ini Tuhan, kami akan membawakan terus-menerus bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang begitu berat, dan berdoa agar Engkau Tuhan tetap yang berdaulat di dalam semua yang kami alami. Berkati para pemimpin kami, supaya kami benar-benar bersatu hati untuk mengatasi pandemi yang luar biasa ini. Itu juga segala upaya di seluruh dunia. Kiranya mata hati kami terbuka untuk mengakui pandemi ini punya pesan bagi kami Tuhan, bahwa kami tidak bisa menentukan segala-galanya dalam hidup ini, bahkan dengan kekuatan alam dan teknologi kami. Bapak kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berada di garda depan, para dokter, sebagian mereka yang bahkan harus merelakan Tuhan hidup mereka, bahkan kehilangan jiwa mereka. Tuhan tolong jaga mereka, dan berdoa untuk mereka, para perawat, termasuk juga TNI dan Polri, turut Tuhan mengamankan bangsa ini. Tuhan lindungi mereka, berkati mereka. Secara khusus juga kami berdoa untuk jemaat kami di sini, jemaat utama beserta majelis pekerja. Engkau yang mengetahui kegundahan hati kami ya Tuhan. Hari-hari ini jika kami tidak bisa beribadah, melaksanakan pelayanan kami sebagaimana lazimnya, izinkan kami Tuhan supaya kami mengalami sebagai sebuah kesempatan, supaya kami semakin menghargai persekutuan yang sudah Tuhan tanam di antara kami, dan mengingat dalam khusus pada minggu hari ini ibu bapak kami yang berusia lanjut, Bu Grace, Bu Yatmaja, Bu Dani, Pak Iwan Gunawan, Pak Jeria Usman, Pak Simajunta. Tuhan, kami mohon agar Engkau jaga mereka. Kami tahu kegelisahan mereka juga Tuhan, ketika mereka tidak dapat bersentuhan langsung dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, berikan penghiburan dan kekuatan pada mereka yang melampaui segala akal pikiran. Itu juga untuk Enita, Sofia, dan Olus Mentro dalam proses pemulihan kesehatan. Berkatilah Tuhan, agar mereka betul-betul sembuh seperti sedia kala. Bapak, begitu banyak yang ingin kami sampaikan. Kami mohon agar Engkau meneliti hati kami. Kau yang menjawab kami sesuai dengan rencana yang terbaik, sesuai dengan waktu yang terbaik. Kami siap Tuhan, dan kehendak yang terjadi terbuka dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita akan memberikan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang-orang seiman dan percaya di segala abad dan tempat. Mari kita bangkit berdiri, kita suarakan pengakuan iman kita seperti demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita bisa memberikan persembahan, dan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, jemaat bisa memberikan persembahan lewat rekening dari Bendahara Otomang, yaitu Ibu Lea Anggrani, dengan nomor BCA 0841 62 04 10 atas nama Lea Anggraini. Dan kami dari Majelis Jemaat berterima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu di dalam memberikan persembahan melalui rekening yang telah diberikan. Kita akan mendengarkan sedikit warta. Pada hari ini firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Beliau adalah Kepala Penerjemah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Firman Tuhan pada kebaktian berikutnya tanggal 17 Mei akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Tommy Dixon Harga, dan kemudian kita akan bersama-sama mengadakan ibadah untuk kenaikan tanggal 21 dengan pembicara khotbah yaitu Bapak Ramli Sianturi. Kita masuk dan tiba pada akhir dari kebaktian kita. Karena itu saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu dari NKB 196, Ku Beroleh Berkat. Ku
Jemaat Tuhan, kembalilah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat sekalian, ibadah telah selesai. Karena itu dipersilakan untuk masing-masing mengambil saat teduh. Majelis dan segenap pelayan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.